muncul ya. Nah, ini muncul. Ini hilang nih. Silahkan dinyalakan layarnya ya biar kelihatan. Ini banyak yang japri tapi kok gak ikut. Oh, banyak yang pengambilan ijazah ya. Masa ijazahnya sudah jadi? Sudah jadi. Udah. 6 anak, masih ada 3 menit. Kayaknya yo ditinggal lagi. Silahkan dinyalakan videonya biar tahu orangnya, nggak usah malu. Yang pokok isin-isinan. Pilot. Enam lima satu hilang. Sebentar, 651936619. Oh, karena tidak ada jaringannya putus. Silahkan, ayo. Sudah 9 anak, masih ada waktu 1 menit. Belum muncul. Ini tampilan di HP sampean terlihat ya. Ini HP saya. Bisa dilihat. Dari kelasmu kelas menengan. Apakah saya sedang berada di dunia lain? Setiap saya bertanya tidak ada yang menjawab. Atau orangnya ini ada tapi dalam ketiadaan. Ya. 10 anak. Silakan kameranya dinyalakan, diceklik, dikakno. Mas, belum mandi kelihatannya. Jadi saya harus udon bahwa yang tidak menyalakan kameranya itu tandanya dia masih lihat kefet mugolado. Silahkan dinyalakan, tidak usah malu kalau sudah
bertamu ke rumah teman, tandanya sudah. Ini wuwung sopo ini. Ini dinyalakan. Nah, maca. Ini cik maca. Ratan di jalan raya. Silakan dinyalakan, nggak usah malu. Nanti kegiatan akan kita lakukan nanti bisa dilihat oleh temanmu yang mungkin bisa. Kalau nanti kalau ada pertanyaan ya, raise your hand, ini diklik, coba diklik dulu, klik raise your hand ya. Halo, di layar di HP-mu diklik lah, seperti Diana itu sudah tahu, dicetik toh metu titik 3 itu terus dicari yang gambar tangan. Ya, Ridwan sudah ketemu ya. Ini yang belum ketemu ya silahkan dicari karena saya tidak bisa mencarikan ya. Ya, Kalau Pak. sudah nanti silahkan diturunkan. Nah, caranya seperti Ridwan itu, kalau angkat tangan terus mic-nya nanti silahkan dinyalakan bertanya ya. Kalau setiap ada pertanyaan dari saya mohon untuk dijawab ya. Mosok Ya, Pak. saya takutnya ini karena saya di lab sendirian, aku ki sedang uji nyali po piye ya. Kalau tidak ada yang menjawab kan seperti ngomong sendiri pakai. Ini di sebelah luar, bahasa Indonesianya apa? Di luar. Di luar itu ada Pak Tukang melihat saya kenyang po kayak ya. Jadi nanti kalau ada yang saya tanyakan dijawab sebisanya. Gak iso jawab ya tidak bisa Pak. Jadi tandanya ada yang masih bersama dengan saya. Saya takutnya saya berada di alam yang lain ya. Sudah? Ya, Pak. Siap. Silakan tangannya diturunkan. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita sudah tunggu temanmu ternyata belum muncul, baru 11 anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu bersama-sama meskipun di alam yang berbeda, di tempat yang berbeda, di suasana yang berbeda. Semoga semuanya tetap sehat, semangat dalam thalabul ilmi, dan semoga Allah segera mengangkat wabah atau virus corona ini sehingga kita semua mampu bersama-sama belajar bersama di lingkungan SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Hari ini silahkan kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sebelum nanti sampean bertanya akan saya berikan tutorial. Ini bisa dilihat ya. Di layarmu bisa dilihat. Sawa. Ini adalah tampilan HP saya ya. Ya. Nah, Pak, banyak yang tanya bagaimana caranya masuk di tim atau bagaimana caranya mengirim tugas. Kalau sampean lewat HP dan HP-mu mencukupi untuk aplikasi, maka langsung buka atau download aplikasi Tim dan OneNote. Kalau itu lewat aplikasi. Tapi kalau sampean lewat Chrome, mana Chrome saya?
Nah, kalau lewat Chrome di HP maupun Chrome yang ada di laptop atau di PC, PC atau PC ya, di PC itu sama saja. Nah, ini tampilan di HP saya muat ulang karena sinyalnya ini kelihatannya agak sulit wifi-nya di sekolah ya. Seperti ini. Ini kalau tampilan kita membuka Teams atau Office 365 lewat Chrome yang ada di HP. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana tampilan Chrome yang ada di laptop ya. Jadi sama enggak usah bingung, Pak, HP saya enggak mencukupi, Pak, untuk menginstal aplikasi. Langsung saja buka Chrome ya. Nanti cari di sini kan sudah ada pilihannya Teams, OneNote dan lain sebagainya. Untuk memasukkan tugas kan di OneNote ya. Jadi buka Teams terlebih dahulu. Kalau di Chrome langsung di OneNote. Mari kita coba yang ada di aplikasi. Ini kita tunggu dulu. Semoga HP saya tidak sedang ngambek ya. Alhamdulillah ternyata bisa. Ya, ini saya sebagai siswa, nama saya adalah Uji Coba. Jadi ini login sampean misalnya ya, nama sampean. Kalau ingin tahu profil, diedit dan lain sebagainya bisa diklik yang garis 3 ini. Saya mencoba masuk di 2 kelas, yaitu 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 6 Penjaskes. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah menggunakan tim yang sama, maka tinggal memberikan kode kemudian masuk. Ya, untuk webinar itu tinggal masuk terus diklik webinar. Nanti bagi temanmu yang hari ini belum bisa kan untuk pertemuan yang akan datang, kalau kita ada webinar lagi, jadi bisa digunakan. Jadi tinggal kalau sudah masuk ada join, tinggal klik join, ya toh? Ya. Kemudian catatan kelas di sini adalah catatan kelas secara global. Jadi semua anak bisa mengakses. Untuk mengirim catatanmu ya, itu tidak di sini tapi di di tempat kalian yang sudah disediakan sendiri, nanti saya lihatkan. Untuk materi nanti kalau ada materi, Pak, materinya bisa di-share di tim, nanti kita share di sini. Terus kalau ingin membuka catatan kelas, buka umum, kemudian pilih kelas notebook. Setelah dipilih kelas notebook, kita tunggu. Menunggu itu ya seperti ini. Ini butuh waktu berapa ini? 30 detik lebih. Jadi ini sekali lagi tergantung kekuatan kecepatan dari HP dan koneksinya lah. Kalau sudah masuk, tampilanmu akan seperti ini toh. Ya. Ya. Nah, untuk mengumpulkan tugas banyak yang bingung, banyak yang japri. Pak, tugas saya itu saya kirimkan di mana? Kalau sudah membuat video itu alangkah baiknya sampean upload dulu di akun media sosial sampean masing-masing. Kemudian nanti di kumpulan tugas ini sampean tinggal klik ya video rekaman, misalnya tugas rekaman, itu tinggal diberikan linknya saja ya, biar tidak berat. Banyak yang mengirim lewat HP. Sekali lagi cah ngesak nih HP saya itu sudah jatuh retak dikirimi bisa yang akhirnya berat seperti ini. Kalau motor itu ya motor apa itu 75 apa ya, sangat berat. Jadi alangkah baiknya sampean sudah upload di media sosialmu masing-masing, entah itu di Facebook, di Instagram atau di YouTube ya, bisa. Kemudian sampean tinggal mengirimkan linknya. Jadi kalau sudah masuk di buku catatan seperti ini tadi ya, sampean itu
hanya tinggal klik tugas, terus misalnya ingin menambahkan ya klik plus. Misalnya tugasnya apa? Tugas misalnya mengaji. Nah, di sini tinggal diberikan linknya, dipaste, ditempel misalnya seperti ini. Ini tadi kan tugas yang saya kirimkan ke sampean ya. Ya. Misalnya seperti ini. Ya itu Ya. sudah selesai. Pak, kok tidak ada tombol kirim, Pak? Kalau kita di aplikasi ini tidak ada tombol kirim, ini otomatis langsung masuk ke saya. Ya, sama tidak perlu mencari tombol kirimnya kok tidak ada, karena kalau sudah mengisi tandanya sudah mengirim. Tuh untuk tugas. Terus untuk merangkum, mana kemarin menyalin dan nih menyalin dan mencari hukum bacaan. Kalau sudah sampean salin dan dicari hukum bacaannya, tinggal sampean foto udah. Mengirimkannya itu ada beberapa pilihan. Kalau ini langsung difoto, langsung cekrek ya. Kalau ini dilampirkan, dicari di mana tempatnya. Kalau sudah difoto terus kemudian dicari tempatnya di mana. Tuh. Jadi ada dua pilihan, sampean pilih yang mana, langsung mencari atau foto secara langsung. Kalau foto secara langsung ini sekali lagi tergantung HP-nya. Foto secara langsung seperti ini ya. Langsung diklik ya, misalnya buku. Langsung diklik selesai. Nah, pilih selesai. Saya ingin tambahkan ya tambahkan di sini. Gambar akan langsung otomatis terkirim di saya seperti ini ya. Lebih baik seperti ini langsung terlihat daripada sampean bingung pas setelah mengerjakan langsung saja difoto, otomatis ini akan terkirim. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, kalau tidak kita lanjutkan dulu sedikit. Lah, identitas, banyak yang belum mengisi identitas siswa. Identitas itu Pak, kalau tidak tulis identitas diri boleh, langsung ditulis namanya boleh. Misalnya ini Muhtar, langsung saja ditulis namanya ya. Kelas misalnya di sini 10 MIPA 6. Terus nomor absen berapa? Saya dulu absen 19. Terus misalnya nomor WA yang aktif 0 ya. Misalnya ini. Terus moto ini harus ada ya. Terus yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5 berikutnya foto. Nah, foto bisa secara langsung, bisa tidak ya, disisipkan tadi. Misalnya di sini di nomor 2 sepertinya di sini. Ini saya pernah mengisi ya, ini wajahnya gurumu. Ya. Wajah saat umur berapa ini. Dan identitas harus ada fotonya ya. Yes, ada Ya, yang Pak. perlu ditanyakan dari sini? Tentang tata cara pengisian identitas. Pas. Ya, jadi untuk mengumpulkan tugas tinggal diklik tugas. Terus di plus kalau ingin menambahkan plus. Ya, terus dimasukkan tugasnya. Wes, nggak usah dikirim, itu sudah langsung otomatis terkirim. Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada yang perlu ditanyakan tentang bagaimana cara mengirim tugas? Halo. Tidak, Pak. Pas. Untuk Pak, saya bertanya. Ya. Diangkat Untuk tangannya. tugas. Diangkat sih. Niti. Ya. Untuk tugas minggu kemarin hari ini.
Ya seharusnya kan deadline-nya hari ini, tapi nanti masih saya beri waktu ya, biar sampean punya waktu untuk mengumpulkan. Depan Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi kelewat satu ya, sebentar. Kalau sampean itu kan di video ada 3. Pak, catatan itu dikumpulkan di mana? Catatan itu apakah termasuk tugas? Tidak. Membuat catatan itu tidak termasuk tugas. Ada anak yang tanya atau protes ke saya, Pak, di buku LKS itu kan sudah ada materi, Pak, rangkuman, Pak. Terus di paket juga ada materi, Pak. Di HP saya juga ada materi. Kenapa saya harus masih membuat catatan? Ya. Jadi catatan itu sifatnya sunnah, tidak wajib, ya, sunnah muakkad. Kalau sampean membuat catatan, terus sampean kumpulkan di sini misalnya, ya catatannya dikumpulkan di sini. Khusus untuk catatan-catatan rangkuman-rangkuman materimu bisa kamu kumpulkan di sini. Entah itu berupa foto dari buku catatan, jadi sampean membuat catatan di buku catatan, di buku tulis, ya. Kemudian bu foto terus bu kirimkan di sini. Ya. Itu apa namanya akan menjadi nilai tambah untuk sampean. Tapi jangan seperti saya ini langsung saya foto bukunya, buku LKS langsung tak foto terus tak kirim. No, ini tidak boleh. Intinya sampean harus membuat catatan terlebih dahulu nggih rangkuman dewi materi yang dipelajari ini, pengendalian diri, prasangka baik, terus husnudon. Ya. Nah, itu dikirim di sini. Terus apa namanya, kalau diketik boleh Pak? Boleh, diketik juga boleh, bebas ya. Saman kalau buka di PC terus saman buka di Word, saman copy paste terus ditambahkan di sini boleh. Nah, apa tuh fungsinya catatanmu? Catatanmu ini sebagai tabungan nilai. Jadi kalau sampean itu nilainya ulangan jelek dan lain-lain, kalau saman memiliki buku catatan, maka saman nggak usah bingung tentang remedi. Insya Allah kalau saman memiliki buku catatan, nilaimu tidak akan di bawah 80. Ya, nilai terendah agama itu 80. Jadi buku catatan ini sangatlah berpengaruh. Gak usah suudon, Pak, itu anaknya ulangan jelek, tapi kenapa kok di rapot baik? Karena sama tidak tahu, mungkin dia memiliki banyak rangkuman materi yang dia buat, ya. Pas dia ulangan ternyata dia sedang sakit atau dia sedang dilanda masalah, itu kan membuat seseorang apa namanya mengganggu pemikirannya. Jadi kita lihat itu prosesnya. Kalau dia sudah memiliki banyak buku catatan, rangkuman buku catatan yang dikirim di sini, maka tidak usah bingung kalau nilaimu jelek. Tuh, ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa. Ada pertanyaan, Niti ada pertanyaan? Kalau tidak ada diturunkan. Kalau ada silakan disampaikan. Tidak ada, pas. Tidak ada Pak, saya. Yang lain? Ini tidak ada Nggak ada. penambahan sekolah anak yang buat Pak, ini bagaimana banyak yang lupa sandi sebenarnya. Ya. Terus silahkan dibuka LKS-nya halaman 64, kita bahas sedikit ya. Materi kita itu adalah Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 12 serta Al-Hujurat ayat 10. Sebelum dilanjut, apakah ada yang bertanya? Melani, angkat tangan bertanya. Bentar Pak, ambil. Mau tanya. Ya. Boleh diulangi lagi nggak cara ngirimnya? Cara ngirim yang mana? Ya, tugas rangkuman itu sama videonya. Nah, sekali lagi kalau tugasnya itu kan ada 2 yang wajib. Membuat video itu sebaiknya Saman sudah upload videomu di YouTube atau Instagram atau
Facebook. Dan nanti tinggal dikumpulkan di sini kumpulan tugas-tugas. Ya, ditambahkan misalnya video rekaman. Tinggal diklik video rekaman kemudian pastekan linknya di sini. Itu lebih mudah. Nanti di grup kelas juga akan saya berikan list nama, siapa nama yang sudah mengumpulkan, kemudian link di bawahnya. Kalau dikirimkan di HP itu biasanya lama saya bukanya ya, karena sekali Pak. lagi keterbatasan memori HP saya karena banyaknya grup ya 10 kelas 36 anak, tinggal sampean hitung. Terus tidaknya grup itu saya masih punya grup lagi yang lain itu sebanyak 25 grup. Jadi ada berapa grup? 35 grup neng HP ku ya. Kalau semuanya mengirim di HP ya bisa sampean bayangkan sendiri. Maka di sini kalau dikumpulkan di tim itu lebih memudahkan. Rangkuman yang kedua menyalin dan mencari hukum bacaan, tinggal sampean kan sudah sampean tulis di buku, gitu. Tinggal sampean foto seperti ini cekrek terus dikirim. Saya sarankan kalau saya di sini ya, kalau mau mengirim itu sampean pakai yang ini saja, foto secara langsung, tidak perlu ditampilkan. Jadi di foto toh seperti ini, dipaskan. Kalau cahayanya terang di luar itu pasti bisa, cek terus bisa. Kenapa? Ada pertanyaan lagi? Iya Pak, terima kasih. Ya, terus untuk catatan, tadi catatan itu sebaiknya catatannya itu sampean kirim di situ, di tim. Tidak usah di HP atau di Japri saya ya. Bagi yang memang kesulitan nanti bisa sampaikan kepada saya. Sudah? Ada yang perlu ditanyakan lagi tentang ini? Ada? Kalau tidak ada silakan dibuka LKS-nya halaman 64. Nah, materi kita itu banyak yang masih bingung. Materi kita Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 itu ada di halaman 66 LKS. Kemudian Al-Hujurat ayat 12 ada di halaman 68. Al-Hujurat ayat 10 ada di halaman 69. Pak, apa hubungannya surat Al-Anfal dengan mujahadah an-nafas atau pengendalian diri? Di situ kan menceritakan tentang orang yang berhijrah dan berjihad pada masa Rasulullah. Ya, benar. Nah, kenapa hubungannya dengan orang yang berhijrah dan berjihad pada waktu Rasulullah hijrah dulu ya? Itu orang itu harus benar-benar mampu mengendalikan dirinya. Apakah dia itu ikut hijrah Rasulullah atau dia tetap berada di Madinah, di Mekah kok Madinah, di Mekah ya. Kalau di Mekah dia kan memiliki harta yang banyak, tapi kalau di Madinah dia kan tidak memiliki apa-apa. Nah, di sinilah pertentangan pada diri kaum muslimin waktu itu. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya dari kepentingan pribadi, maka dia lebih mementingkan kepentingan agamanya, maka dia pindah untuk hijrah. Apa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan kita ya, saat ini kita harus benar-benar mampu untuk mengendalikan diri ya, mengendalikan diri, bahasa Indonesianya ngempet ya, ngempet ya. Ya. Jadi kalau ngempet apa Pak? Ya ngempet apa saja yang sekarang ini dilarang. Banyak temanmu yang mungkin tidak atau belum mematuhi protokol kesehatan, keluar belum pakai masker, terus masih sering nongkrong di angkringan, di kafe, dianggapnya ini tidak apa-apa.
Seperti itu. Ya. Jadi saya berpesan ke sampean. Ini kebanyakan kok masuk lewat HP ya. Bentar. Jadi saya harapkan kalian semua itu bisa menjaga diri. Jangan sampai sampean itu terlena, Allah ini nggak ada apa-apa kok, saya biasa saja, terus mengabaikan protokol-protokol kesehatan. Jadi saya benar-benar berpesan kepada sampean semuanya untuk benar-benar mampu menjaga diri. Jangan sampai sampean itu terlena karena wis biasa. Nah, pengendalian diri sangatlah penting, apalagi nanti kalau kita jadi bertatap muka ya. Kalau nanti kita jadi bertatap muka di SMA 1, saya harapkan sampean mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, misalnya selalu memakai masker di lingkungan SMA 1, kemudian memakai face shield ya. Diharapkan seperti itu, jangan mengabaikan, alah mandak ngene kok, seperti itu. Nah, maka pengendalian diri ini sangatlah penting untuk kita semuanya. Ya, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada silahkan diangkat tangannya. Halo. Cek. Tidak ada, Pak. Tidak ada, pas. Jadi apa hubungannya dengan Al-Quran Al-Hujurat ayat 12? Orang yang mampu mengendalikan diri itu adalah yang pertama, dia memiliki husnudon kepada siapa? Husnudon itu ada berapa toh? Husnudon ada? Ada 3. 1. Husnudon kepada Allah. 2. Husnudon kepada Diri sendiri. 3. Husnudon kepada Sesama manusia. sama manusia. Nah, apa hubungannya dengan kontrol diri? Kalau kita sedang dihadapkan seperti ini ya, seperti kemarin misalnya. Rencananya kita kan tatap muka. Waktu sampean kan tatap muka toh, ternyata di tengah jalan dibatalkan. Apa yang pertama kamu pikirkan kira-kira? Grundel, terus menyalahkan atau seneng? Apa aja? Kemarin loh. Biasa saja. Biasa saja. Kalau Pak penak ning omah rasa sekolah. Ras sekolah ya bangga los. Ya. Ya. Ini sekali lagi tergantung bagaimana sampean mengontrol dirimu. Mengontrol diri itu tidak hanya tubuhnya, tapi bagaimana pemikirannya, bagaimana lisannya, bagaimana hatinya, bagaimana tindak lakunya. Ya. Sampean harus kusnudon kepada Allah. Pak, SMA Kidul Kali lho Pak, itu bisa melakukan tatap muka Pak. Kenapa kita kok enggak bisa? Padahal kita itu lebih hebat. Kita kan SMA Kidul Kuburan Pak. Iya toh? Itu kuburan lebih hebat. Iya Pak. Itu kali sat pisan kering lah. Waduh kuburan kok tau sat. Saya dudukan ya. Panggah ini sini. Jadi kita lebih hebat Pak. Kono cuma kali sate kayaknya kuburan bek ya. Betul kali macam-macam loh. Kuburan ini Jombo, pesan piye. Misalnya seperti itu. Itu tandanya kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita suudon kepada Allah. Gusti Allah ki gak adil. Mosok kidul kali iso aku gak iso. Atau seperti itu ya. Atau seperti ini. Ki jenis masaib gitu.
Masa kok gak genah ora sido sekolah wis kadung macak wis tuku parfum, tuku jilbab, klimis, tuku apa jenenge wedak. Wis kadung macak siap ternyata enggak jadi. Itu membutuhkan pengendalian dirimu, mengendalikan hatimu, perasaanmu, pikiranmu agar tetap husnudzon kepada Allah. Kalau Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tandanya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin saat ini kenapa kita belum bisa tatap muka? Allah masih memberikan kesempatan untuk kita menata diri, menata hati, ya bagaimana kita nanti benar-benar sudah siap untuk bertatap muka secara langsung, ya menjaga semua protokol kesehatan yang ada. Tuh. Nah, yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri. Ini apa maksudnya? Kalau sampean itu ditimpa suatu masalah yang berat seperti apa ya? Bercerai dengan pacar, ya wis, misalnya kui. Misalnya bercerai dengan pacar masalah wabot cah nom-nom saiki. Ya, galau, nangis-nangis, gak dian mangan, ngamuk-ngamuk. Seperti itu. Nah, itu sampean harus satu husnudzon kepada Allah, dua sampean harus husnudzon kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Sampean harus percaya diri bahwa dirimu bisa mengatasi segala masalah. Atau mungkin masalahmu ditinggalkan orang yang sangat kamu sayangi, atau misalnya keluargamu sedang dilanda kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Nah, sampean harus mampu membangkitkan motivasi diri, husnudzon bahwa saya mampu. Masalah saya memang berat, tapi ada Allah yang hebat dan saya adalah orang yang kuat. Jadi di dalam dirimu harus sampean tanamkan seperti itu. Masalahku memang berat, tapi ada Allah yang maha hebat dan saya adalah orang yang kuat. Kenapa? Karena Allah tidak membebani seseorang melainkan atas kesanggupan orang tersebut. Seperti misalnya sampean mau SMP arep ujian munggah nang SMA, sing melok ujian pasti dia sudah memenuhi syarat. Dia harus kelas 3 ya dan siap masuk di kelas 10 di SMA. Bar telu munggah nang 10 ya. Sudah kelas berapa? 9 ya. Sudah kelas 9, maka dia bisa mengikuti ujian meskipun saat ini sampean adalah lulusan spesial, yaitu spesial corona ya. Ya, Kemarin Pak. ujian enggak? Tidak. Jadi Pak. alhamdulillah disyukuri saja. Anak sing ngomong ujian Allah awakmu mandara ujian yang lulusan corona ya ora apa-apa, penting corona kan gak melok aku lulus dari corona ngono lho. Jadi sampean harus tetap menjadi orang yang gigih, berani, ya rela berkorban, bertanggung jawab. Jangan pernah kalau ada masalah yang berat seperti tadi wis kadung seweneng terus ternyata diselingkuhi, ya gak apa-apa diselingkuhi karena sampean kan orang yang setia. Jadilah orang yang setia. Setia itu apa? Ada yang tahu? Nek kono selingkuh dadi wong sing setia kan lebih baik. Baik mana tahu orang yang selingkuh dengan orang yang setia? Halo? Setia? Iya. Mosok. Ya, Pak. Kalau saya kok lebih baik orang yang selingkuh ya. Orang yang setia itu enggak baik sebenarnya. Ya Kenapa, udah, Pak? Selingkuh. Ya udah, Pak. Nah, orang yang selingkuh kan itu selingkuhannya hanya satu. Kalau orang yang setia itu setiap tikungan ada, jadi rono menggo enek, rono enek. Oh. Jadi panggapi wong sing selingkuh ya. Kalau orang setia kan Selingkuh aja. ya. Wis ajire Pak Muhtar selingkuh saja ya. Nanti saya tak selingkuh saja. Iya, Pak, pantan, Pak. Jadi kalau ada orang yang menyakiti sampean selingkuh, gak popo, jadi wong sing setia ya, setiap tikungan ada. Ini hanya guyonan ya, ojo dikira serius. Wah, Pak Muhtar lho, guru agamaku marai setia. Opo setia? Setiap tikungan ada. Kartu kuwi lho kan beli paketan kan satu tuh, Cah. Misalnya beli perdana kok paketan. Perdana kan satu. Tapi untuk isi ulang bisa di counter sana. Lah atimu ibarat kartu kuwi, ya Allah. Iya. Jadi setiap tikungan ada, setiap counter ada.
Seperti itu ya. Nah, ini kenapa kok saya sampaikan kalau ada orang yang menyakitimu kemudian meninggalkanmu, itu tandanya Allah dah. Kembali ke Allah tadi. Husnudzon yang ini Gusti Allah, bukan Allah itu Gusti Allah ki gak adil karo aku dah. Di materi kita yang kedua itu Asmaul Husna, aku selalu dekat dengan Allah. Judulnya. Nah, kalau sampean ternyata diuji oleh Allah diselingkuhi, syukuron alhamdulillah selingkuh. Nek perlu ya misalnya bocah selingkuh ning ngarepmu, paranono aja mbok bacok. Ya, paranono salamun assalamualaikum wahai sang mantan. Iya. Terima kasih terus tinggal kali. Aja malah ngene titenono karo nangis glulu karo Pak motor bayar 250 langsung. Kalau orang yang sudah tidak menerima kita, sudah menyakiti kita, lebih kenapa kok kita menyakiti diri kita? Balikan tunjukkan bahwa kita itu orang yang sangat baik dan kita akan membuat dia menyesal karena sudah menyakiti dan meninggalkan kita. Ojo malah terpuruk. Maka husnudzon kepada diri sendiri ini sangatlah penting. Apapun masalah yang kamu hadapi, sampean harus punya prinsip tadi. Masalahku memang berat, tapi ada Allah yang maha hebat dan saya adalah orang yang sangat kuat. Yes. Bisa dipahami? Nah, husnudzon kepada sesama. Bagaimana lah? Kalau tadi pacar kita yang sudah kita ceraikan tadi tiba-tiba tanpa diduga, tidak ada angin, tidak ada awan, tidak ada hujan, wonge liwat terus nyopo. Assalamualaikum. Kira-kira mau jawab? Ya. Jawab. Tidak. Enggak. Jawab. Tapi enggak ada yang kayak gitu, Pak. Enek. Enggak kenal iya. Ya. Misalnya Ya. Niti karo Ridwan ki kan sudah bercerai. Ngeri. Terus ternyata SMP kan bercerai misalnya. Ini kita guyonan ya, tapi ya serius. Saya sudah bercerai. Terus tiba-tiba karena takdir Allah tadi, sampean sama-sama mendaftar nang SMA siji, ditakdir nih sak kelas. Piye perasaanmu Biasa aja. Ada yang seperti itu? Alah ceng lanang ya santai biasa saja. Santai, Pak. Pengen ngati, ya Allah. Itu ya Allah. Kelas. Gawayane gak apa-apa, aku kuat, Pak. Kuat karo bae. Nyang po tercoh dhuwur padahal rene udan dan angin. Ya. Itu bagaimana yang kamu lakukan kalau sampean dihadapkan oleh posisi yang seperti itu? Nah, kalau dia ternyata menyapamu, ojo awakmu jelas ya arep ngejak balian. Iya. Balian tak talak telu kowe pacaran nenek talak telu barang nih, masyaallah. Cah saya iki jan luar biasa. Ya, saya pernah mendengarkan dialog seperti itu ya, setelah tidak sengaja pas aku ning alun-alun, ya. Wih anak wis mas awake dhewe putus ya mas saiki talak telu lho. Iya. Oh wis rabi lah kok pacaran nggih talak telu barang-barang Mbak. Pak. Ya. Mau ke sekolah, Pak. Masih belum persiapan, Pak. Apanya? Iya, Pak. Iya, masih belum mandi sama belum nyetrika baju, Pak. Bentar lagi mau ke sekolah. Ambil PKS, Pak. Sekolahan, Pak. Iya, sama Ambil update dan PKS lain-lain, kenapa? Pak. Di Di sini ambil PKS. Sekolah. Habis ini Oh berangkat. iya. Pak. Iya. Oke ya. Jadi sebelum kita akhiri ada yang perlu ditanyakan. Pas Tidak, nih, tinggal 3 menit sudah saya waktu nih. Ya. Pak, kalau bikin video kameranya nggak jelas gimana, Pak? Enggak apa-apa kalau Amin. kameranya nggak jelas, yang penting orangnya jelas. Siap. Ya. Oke. Ada lagi? Atau sendiri. Kenapa? Itu videonya dijadikan satu surat An-Anfal, Al-Hujurat jadi satu atau Jadi satu. disendirikan? Ya jadi Satu. satu lebih baik. Ya Iya, kalau Pak. sampean membuat 3, belum kita tutup ya. Kalau ayat dan artinya 3 ini sampean baca, maka sampean mendapatkan nilai 100.
Alhamdulillah. bagaimanapun caramu membaca. Tapi kalau sampean hanya membaca ayatnya saja 3, ya nilainya beda. Atau Al-Anfal dan artinya saja, terus yang 2 enggak, ya nilainya beda. Tapi semuanya tetap saya terima. Seperti itu, ya. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Insyaallah Kalau tidak. tidak, tadi penjelasannya sudah cukup jelas, ya. Saya harapkan Saman tidak memiliki prasangka buruk kepada orang lain meskipun orang lain itu buruk kepada kita. Jangan balas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Agar orang itu tahu betapa kamu adalah orang yang sangat baik. Tuh. Ya. Mungkin Ya, itu Pak. dari saya untuk pertemuan hari ini. Sebelum Terima kita kasih, tutup, Pak. tolong kameranya dinyalakan dulu. Kita Iya, Pak. jeda dinyalakan. Kita nyalakan. Terus speakernya dinyalakan ya sekalian, tidak apa-apa. Silakan dinyalakan dulu. Biar Ya, saya Pak. tahu bahwa ini adalah murid-murid saya yang hebat, yang sekarang masih hidup. Ya. Nah, ini alhamdulillah sudah diwakili 11 anak. Iya, Pak. Pun yang lain saya entah tidak tahu, mungkin anaknya sudah berangkat ke sekolah dhisik ya paling. Masih Masa tidur, itu, Pak. Tidur, Pak. Sudah berangkat, Tidur, Pak. Sudah tidur. Jadi mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan surat Al-Fatihah bersama-sama, ya. Videonya tetap dinyalakan. Semoga Ya, Pak. nanti kalau sampai ke sekolah tetap sekali lagi memakai masker, jaga jarak, jaga Ya, Pak. apa namanya, Hati. jaga diri baik-baik. Jangan sampai kebutuhan, hati-hati di jalan, ya. Ya, Pak. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin. Allahumma Amin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Ya.